Jam 9 kita tidur berlima itu posisi nggak ada angin, nggak ada hujan, gerimis itu cuma tadi sore. Belum 1 jam saya tidur, tenda itu kayak ada yang menggoyang. Bangunlah kita buat tenda, itu kita masak makan malam, bisa sudah selesai makan, kita nantai, ngobrol-ngobrol nantai sambil lembar, kita cerita ngalor ngidul, kita capek, kita istirahat jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam lestari. Balik lagi bersama saya di channel Iki Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kabupaten Sidoarjo yang akan membagikan cerita dan juga pengalamannya bersama kita di sini. Kita sapa. Halo Mas Rofi, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehari-hari kegiatan ngapain Mas? Pekerjaan cuma jualan nasi goreng. Hari-hari ya gitu, masak, jualan, masak, jualan. Kalau ada waktu luang ya gitu. Oke, nanti barangkali ada yang mau pesan jualannya bisa ya nanti. Nanti Silakan. nomornya saya cantumkan di deskripsinya ya. Soal rasa boleh lah dicoba. Bintang 15 ya. Kayaknya 16 ya. Oke. Jangan bintang 7, bahaya. Oke, ini sampai jauh-jauh datang ke sini sebenarnya mau membawakan cerita apa ini? Pengalaman pribadi. Hmm. Pas tahun 2022 ke Gunung Rabu pernah ngalamin kejadian agak-agak mistis lah. Di Gunung Lawu ya. Itu lewat mana itu? Lewat Candi Ceto. Oh, Candi Ceto. Ya, saya juga pernah lewat sana tapi tidak terlalu sering. Tapi sekarang saya penasaran sama cerita sampean. Coba ceritakan. Saya pribadi ke Lawu itu udah 2 kali. Pertama kali itu ke Lawu lewat Cemoro Sewu, yang terakhir itu kemarin ke Lawu lewat Candi Ceto. Yang kejadian mistis itu pas kemarin terakhir ke Lawu lewat Candi Ceto. Kita berlima rombongan dari Surabaya. Semuanya. Naik mobil pribadi ke base camp Lawu. Dari Surabaya kita berangkat jam 8 malam sampai ke base camp Lawu itu subuh. Kita pelan banget. Kita prepare langsung paginya kita simaksi berlima. Kita berangkat langsung trekking. Hari pertama pendakian jam 9 siang. Pertama pendakian itu nggak ada yang ganjel apa-apa, karena kita masih siang kita berangkat mungkin. Rombongan kita udah lumayan lama, kita satu rombong tuh kenalnya udah sekitar 3 tahunan, jadi sudah paham satu sama lain. Oh ya, enak kalau gitu. Kita udah kompak, berangkat jam 9, kita rencana di ngecamp di Gupak Menjangan. Benar? Iya, oke, di Kupang Menjangan, di atasnya Bula Peperangan. Kita rencana ngecamp di sana. Kita udah sepakat, kita estimasi waktu jangan sampai jam 5 ke atas kita sampai di Gupak Menjangan. Ya, karena juga butuh persiapan untuk bangun tenda yang lain. Oke, kita berangkat jam 9 dari base camp. Ngelewatin pos pertama masih sepi pendaki. Candi-candi itu. Agak ke atas sedikit ada warung. Kita sampai di pos 1 itu sekitar jam 11-an. Jam 11. Kita per pos, intinya kita sepakat untuk berhenti. Per pos. Nah itu nyebat, entah itu gosip-gosip atau tak. Tapi itu durasinya nggak ditentukan. Jangan sampai breaknya itu istilahnya kita break jangan melebihi 30 menit. Oke. Per pos. Jadi kita cuma nyebat paling 1 sebat, langsung kita lanjut lagi. Kita jam 11 ada di pos 1.
Kita lanjut jam setengah 12 kita habis sholat duhur, semua rombongan sudah, kita lanjutin perjalanan ke pos 2. Sampai di pos 2 itu sekitar jam setengah 2, kalau nggak jam 2 lah. Itu kalau nggak salah ada 4 pos ya? Ya, yang ada shelternya. Ya. Ah. 5, yang 5 itu kan sabana. Sarana. Kita nyampe di pos 2 jam setengah 2. Dari pos 2 kita berhenti cuma sebentar, dia sampai 10 menit kok. Kita lanjutin lagi ke pos 3. Di pos 3 kita berhenti untuk makan siang. Istirahatnya di pos 3. Di pos 3. Berarti yang ada sumber airnya itu ya? Nah, Keran. keren. Rame nggak di situ? Di pos 3 biasanya rame. Di sana agak ramai, sekitar ada 20 pendaki. Karena di sana tempat istirahat lumayan enak. Enak, iya. Agak tempat sabana agak luas gitu. Kita makan siang sekalian sholat asar. Sholat sampean. Alhamdulillah. Enggak. Kalau susah ngambil wudhunya ini juga. Posisi itu kerannya udah enggak keluar air. Enggak keluar air. Iya, iya. Tapi sholat asar kita udah buru-buru buat ke Gupak Menjangan tadi, kiranya nggak kemalaman. Kita kebut Jalan gini. Ah. Kebun. Janganlah. Jalannya kan gini, dari pos 3 kan gini. Baru Baru agak kerasa. melipir gini kan. Hmm. Itu dikebut, luar biasa. Jangan ditiru. Agak bahaya. Kalau nggak paru-paru semai nggak bisa gitu. Kita nyampe ke pos 4, pos terakhir tuh ya. 1 jam dari pos 3. 1 jam. Di Bulak Peperangan Pos 5. kita sempat foto-foto di sana. Bagus memang di situ. Banyak. Sabananya agak luas yang hutan. Betul. Ada setengah jam kita foto-foto di sana. Kita jam 4 lebih lah. Kita nyampe ke Bulak. Ke Gupak Gupak Menjangan. Menjangan. Di Gupak Menjangan agak kabut kita sampai di sana itu jam 5. Syahdu berarti ya. Kabut plus gerimis. Cocok lah. Sesuai. Sama dengan hipotermia. Padahal kita pas naik itu bulan Agustus kalau nggak salah. Dan itu musim-musimnya dingin. Iya, dingin-dinginnya gunung gitu. Kan kalau di gunung itu, kalau di sini hujan, di Di gunung gunung panas. iya. Kalau kan kebalikannya gitu. Kalau hujan malah anget. Karena kita pas bulan Agustus itu dingin parah. Ditambah hujan gerimis, kabut. Kita nyampe di Gupak Menjangan jam 5, kita buru-buru bangun tenda. Kita ngambil tenda, spot tenda itu di bawah pohon pinus. Oh, yang sebelum di Sebelum di sana- dalamnya kan ya, di dalamnya Masih di pinus-pinus dalam, kan. Bukan yang di tempat ambil airnya itu kan ya. Bukan. Kita ngambil di bawah pinus soalnya kita jaga-jaga. Biar flashlight pasangnya enak ya. Nah, kita pasang tenda, sudah kita masak bareng, kita berombong berlima itu jadi 2 tenda. Jadi 2 tenda, yang 1 tenda kita pakai buat naruh barang. Yang 1 tenda khusus orang. Bangunlah kita 2 tenda, terus kita masak, makan malam, isya, sudah selesai makan, kita nyantai, ngobrol-ngobrol nyantai, sambil nyebat, kita cerita ngolor ngidul, sudah capek, kita istirahat jam 9. 9 malam. Nah, kita sepakat buat summit jam 4 subuh. Jam 4 dari Gupak Menjangan. Kan agak lumayan kan Lumayan kalau jauh kita- ya, muter soalnya. Nah, kita sepakat dong, kita bangun jam 3, jam 4 kita harus summit. Jam 9 kita tidur. Di sini mulai ceritanya. Yang saya pribadi belum pernah ngalamin hal mistis di gunung, baru di laut saya sendiri ngerasain. Jam 9 kita tidur berlima itu posisi nggak ada angin, nggak ada hujan, gerimis tutup mata di sore. Belum 1 jam saya tidur, tenda itu kayak ada yang bergoyang.
tendanya digoyang-goyang gitu. kayak digoyang sama manusia normal begini. Tapi itu dari semua arah apa Dari satu semua arah? arah. Dari semua arah. Nggak masuk akal kan kalau Iya, orang iya, iya. Nggak mungkin lah, Ah. ngapain gitu ya. posisi ada orang kok di dalam lagi tidur, nggak mungkin kan pendaki ganggu dengan cara begitu. Saya kebangun, saya ngerasa kok ada kayak gempa, tenda kok bergerak sendiri. Sekitar 5 menit aku ngerasain. Terus saya ngebangunin teman saya satu. Bangun, lu ngerasa apaan? Nggak ada angin, nggak ada apa kok. Teman saya ngelanjut tidur. Terus saya sendiri coba paksain buat tidur. Ternyata emang nggak bisa. Di pikiran saya tadi masih kepikiran tenda yang digoyang tadi. Kok nggak masuk akal banget. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tenda digoyang, otomatis sudah redek lah. Baru pertama kali naik gunung, udah hampir 3 tahun 4 tahun, baru pertama kali di Lawu ini dibikin redek. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tenda goyang. Habis itu saya coba paksa tidur, nggak bisa. Sekitar 2 jaman lah, tiba-tiba ada aroma wangi dari luar tenda, cuma kecium di dalam tenda. Teman saya yang berempat itu udah tidur. Saya coba bangunin lagi, nggak bangun. Terpaksa saya pura-pura merem sambil ditutup mata, sambil ditutup tangan. Tapi suara kuping kedengeran. Dengar ya. Amat aroma, cium-cium hidung aroma kedengeran. Mau wangi banget. Kayak apa ya? Lebih kalau ngomong dupa, bukan kayak dupa, tapi wanginya banget. Agak mulai down mental. Itu sampai nggak memberanikan diri buat keluar melihat gitu. Nggak berani kalau sendiri. Bisa kencing di celana apa? Saya bangunin teman saya yang 4, gak ada yang bangun. Terpaksa aku pura-pura tidur lagi, mata ditutup sama tangan. Agak lama aroma wangi itu. Lama tadi. Lama, sekitar hampir 10 menit. Pikiran udah kacau saya pribadi. Pertama udah digoyang tenda, ditambah aroma lagi. Aduh, gini banget ya Lawu ini. Padahal sebelumnya Bang, aku pas ke Lawu lewat Cemorosewu aman-aman. Kenapa pas lewat Ceto ini agak lain? Mungkin say hello. Halo, kamu di sini lagi ya. Welcome. Absen. Mungkin. Jam 12 baru saya bisa tidur. Jam 12 malam. Bisa tidur, langsung bangun prepare summit. Prepare summit itu kita jam 3 saya bangun teman saya yang 2 berhasil bangun. Saya masak di sana buat ngisi stamina. Karena agak jauh dari depannya ke puncak itu. Jam 4 kita langsung OTW summit. Nggak molor. Enggak. Jam 4 sebelum pasar setan, Ya pasar tim itu. kita jam masih gelap kok kita sebelum sampai di pasar setan. Setibanya di pasar setan, aku melihat ada sosok orang tua laki-laki, dia bawa tongkat. Cuma untungnya dia nggak ngadep ke saya, ngebelakangin. Posisi di pas plakat pasar Dieng yang kecil segini, kan ada pohon itu, Iya. sama ada batu di pinggir. Dia duduk di atas batu itu. Saya langsung ngambil di tengah-tengah rombongan. Biar aman ya. Biar aman. Teman saya langsung ngomong, lu ngapain buru-buru banget? Enggak, cuma dingin alasan. Saya lihat lagi ke posisi orang tua itu tadi, masih ada. Batin saya ngomong begini,
ini ngapain orang tua masih pagi-pagi buta di sini? Kan nggak mungkin. Secara akal yang punya warung, pikiran saya langsung ke punya warung bang. Biasanya kan ada yang punya warung turun. Iya, betul. Tapi kalau dipikir lagi nggak masuk akal, ngapain masih pagi buta begini. Lah saya pikirin, enggak, saya pikirin banget. Habis dari pasar setan itu agak terang, udah matahari agak muncul, saya baru ngomong ke temen, posisi sebelum warung bojem masih di bawah. Oh iya iya. Berarti itu kan dapatnya itu bawahnya kan warungnya di sini ya. Sampai dapatnya kan keluarnya dari sini nanti ya. Ya, yang dari pinggir. Tuh posisi di sana saya ngomong ke temen yang berempat. Kalau saya tadi di pasar Dieng sempat ngeliat ada orang tua bawa tongkat, cuma dia nggak ngadep ke saya. Teman saya yang satunya ngomong, kenapa nggak disamperin tadi? Kalau saya ngomong posisi tadi di sana, mungkin kamu juga takut. Ini saya Pasti. saya ambil aman, saya pendam sendiri, saya baru barani cerita pas posisi udah matahari muncul. Dan pindah ke tengah ya. Nah, langsung cari aman. Untungnya dia nggak nampakin muka bang. Kalau nampakin muka agak-agak kaget mungkin. Pasti. Entah itu matanya yang satu bang. Posisi mau ke Mbok Iem, di sana itu masih sepi pendaki pas weekday, bukan weekend hari nanti. Posisi di Mbok Iem, kita mampir ke Mbok Iem jam 6:30 lah. Kita sebelum ke puncak kita sarapan lagi, nyoba Pecel legendaris ya. itu udah kedua kali saya ngerasain pecel Mbok Iem. Emang warung tertinggi Jos lah, Murah juga ya. murah untuk kantong-kantong pelajar. Daripada kita repot-repot masak kan, Betul. apalagi di Bojem disediain katanya ada tempat untuk nginep di sana. Iya, untuk yang nggak bawa tenda. Cuman biasanya kebanyakan kan orang-orang yang mau lelaku biasanya, yang lebih banyak. Kan belakangnya situ kan itu, Argo Dalam itu kan. Ya mungkin menginap dulu sebelum lelaku gitu. Aklimatasi bahasa kerennya kan ya. Penyesuaian. Penyesuaian. Iya. Tapi Jos lah Bojem di sana. Pelayanannya baik, harganya juga murah. Habis sarapan kita ke puncak. Kita ke puncak jam 9 sudah di puncak, kita foto-foto. Kita turun lagi, balik ke tenda. Berarti itu sampai nggak ke Sendang Derajat? Belum. Kita estimasi air itu masih aman soalnya dari bawah itu. Kita bawa sekitar 14 botol aqua besar. Dari pos 3? Dari pos 3 tadi. Aman dong kalau secara akalan. Aman. Ternyata kalau kita udah turun dari puncak jam 1-an lah, kita sampai ke Lupa Menjangan lagi itu, masak, beres, sore kita kehabisan air. Di sana kan kalau turun ke pos 3 kan Jauh sekali. terpaksa kita ke Sendang Derajat dong naik. Jam 5 sore, aku juga kejadian tadi pagi masih ingat. Aku agak kepikiran kalau aku ngambil air sendiri ya. Cari aman. Aku ngajak teman lagi, satu lagi, yang dua aku sama temanku ngambil air, yang tiga jaga di tenda sambil goreng-goreng cemilan. Di sana jam 5 kita berdua sama teman saya tuh ngambil air, bawa 5 botol gitu, bawa tiba dari stasiun juga. Sampai di pasar setan malam lagi, udah maghrib, Sudah gelap ya? udah gelap. Di sana bener nggak ada orang tua itu tadi yang pagi tadi, tapi bulu putih merinding malam. Berarti ini kesannya masih ada tadi pagi. Iya. Di tempat itu juga yang saya heran. Kita udah lepas dari pasar setan itu, kita kan melipir kalau ke puncak kan kanan, kita ke kiri kan. Iya betul. Di Sendang Derajat itu.
Dari Warung Bojong ke Sendang Derajat tuh sekitar 10 menit lah ya. Ya, segituan. Di Sendang Derajat tuh biasanya kan tempat campnya jalur Cemoro Sewu. Iya, iya. Yang di cekungannya Lembah. gini sama di belakangnya itu kan. Ya. Di situ posisi nggak ada pendaki, cuma ada satu tenda rombongan di Sendang Derajat. Saya tanya rombongan dari mana, katanya dari Surabaya juga. Sebelum ke Sendang Derajat kan itu ada tenda. Saya tanya di sana, apakah ada air di Sendang Derajat sana? Banyak kok katanya. Udah, tapi aman. Saya ambil air di sana. Di sana ada kejadian lagi. Apa itu? Kan itu Sendang Derajat tempat air kan ada pendopo. Iya, di Dinaungi kayak apa? ya dibangun ya kayak gini lah bentuknya ya segitiga, terus ada tangga-tangganya kan buat turun ke sumurnya itu kan ya. Kan harus lepas sandal. Iya, iya betul. Di sana tiba-tiba udah lepas sandal, mau nyebok air masukin ke botol, kayak ada yang nimpuk batu ke genteng itu dari atas. Oh, dari atas. Lihat satu kali cetar, pikiran saya cuma mungkin ranting jatuh. Betul. Satu kali lagi, dua kali, pikiran saya anak teman saya yang Cair. jahil, naik dong. Lu kalau mau ngejail jangan di sini, bengkok gini kan. Ternyata nggak ada teman saya bang. Kemana itu? Ngomong-ngomongan sama rombongan tadi yang di Surabaya, langsung saya lari Ke? usul teman saya. Takut dong. Kan lumayan jauh, Ah, kalau diteriak nggak mungkin kedengeran. iya. Saya panggil, saya bawa ke tempat air. Daripada saya sendirian kan, udah 2 kali ditimpukin, ditakut-takutin, lu jaga di sini. Tadi soalnya saya ditakut-takutin di sini posisinya, saya mau ngambil air. Saya ditimpuk lagi bang. Saya tanya teman saya, lu kedengar nggak? Iya nggak dengar. Ada yang jatuh nggak dari genteng? Nggak ada. Terus apa ini saya? Udah fokus ngambil air katanya. Fokus ngambil air, nggak sampai 1 menit ada lagi yang ikut. Teman saya takut. Terus gimana itu? Teman saya takut, tanya ke saya udah dapat berapa botol nih? Baru 2. Udah secukupnya aja. Jangan, ini masih lama, besok pagi kita juga masih butuh air buat masak sarapan kan. Bentar, kita naik dulu aja. Kita ngajak rombongan yang dari Surabaya buat ngambil air juga. Kita susul juga yang rombongan bertiga, dia yang dari Surabaya itu, yang ngecamp di Sendang Derajat tadi. Kita berlima dong jadinya di tempat air itu. Yang teman saya nunggu di atas, saya nerusin naik kurang 3 botol. Ternyata bang, kan nggak dalam banget kan. Apanya itu? Tempat Sumurnya. air. Iya, iya. Kan kita masih ngeliat ke depan Bisa. gitu kan. Sembari ngambil air, tiba-tiba aku spontan pandangan ke depan, melihat orang tua itu tadi. Melihat dia bawa tongkat, jalan menjauh, bukan mendekat untungnya itu. Yang bawa botol. Barangkali yang mau isi air. Kalau mau bawa botol sekalian disin juga kan. Enggak, dia menjauh, nggak bawa botol, cuma bawa tongkat. Saya langsung spontan ngomong ke teman yang di belakang, "Lu melihat tidak di depan ada lampu?" "Mana nggak ada kok." "Bener itu, cuma menjauh nggak mendekat." "Kagak ada." Akhirnya teman yang dari Surabaya, rombongan lain itu penasaran, tanya ke saya, "Di mana sih bang lu melihat?" "Itu." Saya tunjuk begini. Akhirnya sepakat berlima nyamperin lah. Ternyata emang nggak ada. Orangnya tadi ya. Udah hilang. Itulah di sana saya dicengin sama teman saya yang dari Surabaya. Mungkin pikiranmu lagi nggak enak. Bukannya nggak enak, soalnya ini udah dari tadi pagi saya tidak tidur. Di sini ditambahin lagi. Bingung. Nah. Pasti.
Saya sendiri pribadi bukan nantang apa ya. Baru pertama kali di Lawu itu aku ditakutin. Biasanya nggak pernah takut. Di Arjuno masih aman. Di Argopuro itu? Argopuro itu secara pribadi kan bukan saya, Tapi aman. Aman. Ini kok ke aku pribadi. Mungkin kata abang tadi sambutan lah. Ya absen ya. Perkenalan. Cuma jangan terlalu sering lah perkenalan. Takutnya mental saya down. Gak baik. Betul. Apalagi kan nyusahin tim besar kan? Iya. Dari sana udah dipastiin sama teman saya, kalau pikiran saya katanya kosong, ya udah. Kita balik, udah ngisi air, udah kita pamitan sama tenda yang sebelah tadi yang di 9 derajat. Kalau emang dia kan katanya lintas, dia naik dari Cemoro Sewu Turun kandang. Nah, saya tawarin kalau mau mampir ke Lubak Menjangan, karena dia nggak mau. Ya udahlah, saya tinggal. Posisi itu saya dari 9 derajat ke warung Mbok Iem, dan kita melipir tuh. Kita melipir, katanya di atas itu ada makam. Iya. Di mananya? Arah 9 derajat ke Mbok Iem. 9 derajat. Sini. Kita melipir kita di kanan. Balik lagi ke arah Boyem. Sebelum itu ada katanya makam di atas itu. Itu apa yang di dalam bangunan itu bukan? Di dalam bangunan itu. Oh, itu makam. Kalau bangunan itu, kalau setauku itu untuk kan upacara adatnya orang-orang Keraton Solo itu. Spiritual. Ya lebih tepatnya seperti itu, tapi jalur spiritual kalau sepengalamanku itu ya lewat kandang, karena di Cemoro Kandang itu juga ada kayak bangunan pendopo, tapi itu masih dekat sama campground, maksudnya bumpernya itu di bawah itu. Terus juga sempat mencari informasi kan sama kayak apa namanya SAR lokal sana itu, yaitu memang lewat kandang sini. Terus saya pernah juga tanya di apa namanya fungsinya itu apa pendopo-pendopo itu. Ternyata untuk orang-orang sepuh yang tidak kuat melanjutkan perjalanannya kan. Nah itu yang naik anak yang muda-muda, misalnya yang seusia-usia kita, ya udah kalian naik, kalian yang ritual seperti itu. Mungkin kalau yang di atas itu untuk menaruh perlengkapan, mungkin untuk ritual di hari-hari tertentu mungkin. Di sana di bangunan itu posisi kan itu aku mau ke warung Boyong kan. Iya. Posisi melipir, saya pribadi ngelihat ke kiri ke bangunan itu. Iya, di atas. Nampak lagi orang tua itu. Orang itu. Sudah 3 kali. Saya coba jernih pikiran pribadi saya. Dah, nggak mau pikiran yang aneh-aneh. Tapi saya langsung ngambil posisi di depan teman saya lagi. Sebelumnya kan ada di belakang. Iya. Teman saya udah kalau saya ngeliatin lagi. Nah, kita agak lari sedikit. Kita ngambil aman di Boyem aja di warung, kita berhenti di sana. Kita lari sedikit sampai di Boyem. Teman saya nanya ke saya, tadi kamu dilihatin lagi? Iya. Sebelah mana? Ini ada bangunan pendopo itu tadi. Orang tua itu tadi. Iya, ini saya. Kok aneh ya, sampai ngeliatin dari pagi sampai ke malam udah 3 kali. Orang tua atau laki-laki, misal cewek mungkin gimana? Saya ada kenalan, bisa kali. Kayaknya kalau minimal minta nomor lah minimal. Berhubung laki-laki udah tua juga, aduh, Daripada nyusahin ya. udah buat beban pikiran. Udah kita mampir di Boyem itu, kita ngeteh. Posisi udah jam 8 malam bang. Kita udah capek. Kita ada setengah jam lah. Kita istirahat di Boyem sambil ngomong-ngomong sama Boyem juga. Ngeteh sambil nyebar. Jam 8:30 kita turun ke Lubak Menjangan. Turun ke Lubak Menjangan, pastinya ngelewatin pasar setan tadi dong. Soalnya cuma lewat situ aja memang. Tambah parah
ketakutan saya pas di pasar setan itu kan. Kenapa lagi itu? Kan sebelumnya udah ditakut-takutin. Posisi ngelewatin itu juga tambah parah takutku, rasa takutku. Pas bener ditempatin lagi. Orang itu lagi? Orang tua itu lagi. Spontan aku bilang ke temen, bang itu loh bang, nampak lagi gini saya. Otomatis teman saya langsung, jangan di sini kok. Ciloko itu. Langsung spontan langsung lari berdua. Langsung lari, headlamp teman saya jatuh. Bodo amat ya? Bukan masalah bodo amat, aku yang lari duluan, teman saya ngambil lagi lah. Saya langsung diteriakin, goblok jangan ditinggalin katanya. Santai gue di depan gitu. Dia ketakutan juga, padahal dia nggak ngelihat. Apalagi dia dilihatin tambah parah kan. Iya betul. Mungkin dasarnya dia juga penakut. Apalagi kena suasana gitu ya. Kita pakai jurus biasanya ya, lari lah ya. Biar aman ya. Baru pertama kali ditakutin di Gunung Bilawu. Memang parah mistisnya. Kita ngelanjutin ke Jupak Menjangan dari Pasar Setan tuh sekitar jam 10:30 sampai di pasar di tenda. Nggak ditanya sama teman-temanmu? Seret sebelum nyampe saya ngasih kode, cuma ngejailin teman nggak dari jauh. Saya goyang dari belakang lah. Tenda, anak-anak kan udah di dalam tenda. Mungkin dah tidur tak apa. Saya bilang goyang kayak bercandain. Kaget bertiga di dalam. Gempar anak saya. Alhamdulillah aku nyampe. Ngomong dari belakang. Oh goblok kata teman. Sambil masak mie lagi, ada cerita sama temen yang di tenda tadi bertiga. Kalau saya tadi 2 kali ditempatin, 3 kali ditempatin posisi di Sindang Derajat sama OTW pulang ke Boyem Yang itu di Pendopo? di Pendopo sama di Pasar Setan tadi lagi. Terus teman saya yang bertiga itu agak nggak percaya, saya maklumin lah, soalnya dia sendiri nggak melihat, saya pribadi yang melihat, saya maklumin. Cuma yang saya heran, kenapa kok sering banget nampakin kan, nggak sekalian 2 kali. Kalau emang kata abangnya tadi absen, jangan sering-sering lah. Tak baik. Itu posisi jam 12 kita prepare udah mau tidur, kita kan udah OTW pulang jam 9 pagi kita besoknya kita mau pulang dari Jupak Menjangan itu jam 12 malam, kita udah prepare tidur. Di sini ada lagi yang kejadian yang pribadi nggak bisa tidur. Teman saya berempat itu dia di dalam tenda tidur, bisa tidur nyenyak, tapi pribadi nggak bisa. Masuk kepikiran mulai dari tadi pagi sampai malam, sampai di malam yang nampak 3 kali. Seret tiba-tiba ada suara langkah kaki dari sebelah kanan tenda. Arahnya mendekat, langkah kaki itu. Otomatis nggak berani dong, langsung ngambil sleeping bag, ditutup ke muka, pura-pura kan nafas. Jangan. Saya ngebangunin temen, cuma nggak pakai tangan, pakai suara. Bangun. Ada rombongan pendaki baru datang. Pikiranku begitu kan, ada suara langkah kaki. Biarin aja, ntar juga paling nenda di sebelah kok, kata teman saya. Ya udah, teman saya lanjut tidur, aku nggak bisa tidur di sana bang. Ternyata saya tunggu kok nggak ada orang yang ngebangun tenda, cuma ada suara berisik di sana di sebelah kanan itu. Saya kira anak-anak bangun tenda dong. Ternyata nggak ada. Kanannya itu kan arah dari Bulak Peperangan. Iya benar. Sini. Ini ada agak lebar itu di Iya. sana. Ternyata nggak ada yang bangun tenda. Saya bangunin lagi teman saya.
temenin saya begadang, jangan tidur di sini. Aku Golek takut, konco. aku takut. Takut apaan sih? Udah tidur, besok pagi udah pulang kok. Kalau bisa tidur ngapain gue bangunin kamu, gini kan saya. Iya, iya. Ini masalahnya gue nggak bisa tidur. Ya udah ayo di luar aja kalau nggak mau tidur. Nggak, di dalam aja gini. Ya udah ngomong biasa aja di dalam, jangan di luar. Tapi nggak apa-apa, buka sedikit lah pintu tenda buat kita nyebar di dalam biar nggak Asapnya. asapnya biar keluar. Sampai jam 2 bang kita omong-omongan berdua itu. Saya sempat cerita kalau dengar suara langkah, agak suara rame-rame ke teman saya itu, posisi di dalam tenda aku makanya berani ngomong. Kalau di luar aku nggak berani ngomong. Aku ngomong ke temen kalau ada di rame-rame ternyata nggak ada yang bangun tenda. Teman saya langsung membuka pintu tenda. Lihat tuh, nggak ada kan yang bangun tenda. Anjir, ngapain lu buka? Mau besok tutup, ditutup lagi. Nggak lama, aroma wangi yang semalam Yang awal datang itu, ya, ya. kembali, Ada lagi. Ada lagi. Red, itu nggak aku aja yang kecium. Ya, Teman saya juga ngecium. Nah kan, sekarang aku sendiri kan yang ngerasain gimana. Akhirnya temen yang 3 tadi tidur kan, saya bangunin juga. Ini perasaan udah gak enak, lu dengar nggak aroma wangi ini? Saya kecium pokoknya aroma bau wangi ini. Gimana mau keluar? Mau disamperin? Gini kan? Ya udah ayo mau samperin bareng-bareng nggak tuh? Oke, buka lah. Terus sepakat berlima buat nyamperin. Agak lebar kan buka menjalan itu. Saya muterin sama teman berempat itu. Malam-malam itu ya. Jam 2:30 lah. Oke. Nggak ada, emang nggak ada orang, nggak ada apa. Posisi sepi di sana. Mungkin yang di Bulak Peperangan ada. Yang di Bulak Menjangan cuma satu rombongan aku pak itu lah. Saya muter-muter sama teman-teman nyari-nyari itu nggak ada. Nggak kan mau nyari barang gitu. Udah balik dong ke tenda. Balik ke tenda, teman berempat itu tidur lagi. Saya sendiri begadang lagi, nggak bisa tidur sampai matahari terbit. Aku masak pribadi daripada aku gabut di dalam tenda. Aku buka tenda sedikit, aku masak sambil ngemil-ngemil sambil nunggu pagi. Terus udah pagi aku ngebangunin teman-teman, katanya udah mau pulang, ayo kita prepare. Jangan ntar aja dan lapangan. Ngaret, Indonesia. Udah biasa kan begitu kan, Iya. sesuai jadwal kan. Akhirnya baru di situ aku bisa tidur kan. Dari jam 5:30 sampai jam 8 ada istirahat sedikit lah di sana. Tuh aku agak tenang dikit pikiran. Di depan tenda ada bekas galian. Padahal kemarin posisi sore aku bangun tenda sama teman-teman itu nggak ada. Nggak ada. Galian agak lebar lah sekitar segini. Buat buang logistik atau apa? Mungkin. Yang jadi pertanyaan saya siapa yang gali? Karena kemarin Nggak ada yang keluar tenda. dan nggak ada rombongan lain yang lewat. Kok tiba-tiba ada galian? Kalau emang hewan nggak segini dalam dong. Iya. Kaki hewan seberapa Besar sih? Betul. Itu yang jadi pertanyaan aku ngomong ke teman-teman. Tapi teman-teman yang berempat memang udah jangan dipikirin ngapain mikirin kita. Ini kita udah waktunya pulang, kita pulang. Jangan aneh-aneh, jangan ngambil apapun dari tempat ini. Begitu. Oke, aman. Aku nggak ngambil apa-apa kok. Yang jadi penasaran, yang jadi pertanyaan, kenapa sambutan ke aku pribadi yang lewatkan di Ceto ini begitu berkesan. Sampai berapa kali? Jadi 4 kali lah ditampakin orang tua itu. Sedangkan teman saya yang berempat nggak ada yang ditampakin. Ya itu mungkin kalau menurut saya biar kesana lagi mas. Jadi itu kayak
Oh ini tak kasih oleh-oleh, iki lho, oleh-oleh kayak kon iki lho, iki oleh-oleh nih teko lawu, iki, tak tutui, iki lho, bae, yang punya. kayak ngono. Kayaknya kalau disuruh balik lagi enggak ah. Kenapa? Cukup satu kali lewat di Cetok. Satu jalurnya emang panjang kan, Iya betul. terkenal kan panjang. Ah, Dua, aku pribadi dikasih kenang-kenangan seperti itu. Udah nggak mau lagi, lebih baik aku ke Arjuna lah. aman ya. Aman di Lebih Arjuna aku aman, nggak ada, alhamdulillah nggak seperti di Lawu. Nah, Kalau Lawu, aduh, kalau emang mendengar cerita-cerita pendaki emang di banyak. Lawu banyak, sering ditampakin begitu. Akhirnya sampai base camp, aku cerita dong sama orang base camp. Kalau aku 4 kali ditampakin. Terus pihak base camp ngomong di sana emang penjaganya bang. Itu adanya di Pasar Setan. Abangnya itu diikutin dari Pasar Setan ke Sendang Derajat tadi. Nah, terus yang di pendopo tadi bang, itu siapa? Ya itu juga. Abangnya itu masih ngikutin abang. Gitu. Terus saya bilang ngikutin saya, emang saya salah apa? Bilang gitu. Saya kan nggak buat kesalahan di sana. Itu tadi mungkin kata abangnya tadi sambutan. Iya, mungkin juga dijaga dari zona-zona kan kalau menurut pengalaman saya ya, ada beberapa zona yang memang tidak boleh dimasuki manusia, maksudnya dalam artian faktor X. Nah itu kan kalau makhluk-makhluk itu kan juga punya zonasi kan. Nah itu mungkin niatnya, oh ini anak-anak niatnya bagus, ini takutnya mungkin diapakan gitu, mungkin kan kita nggak tahu, cuma hipotesa aja. Nah itu diikuti sampai memastikan bahwasanya sampai dan rombongannya itu aman, mungkin begitu niatnya, cuman kita nangkapnya wih, ya takut lah. Iya kayak gitu Soalnya nggak tahu berapa gimana orang yang ditampakin. terus ya betul. Kecuali 1 kali 2 kali mungkin masih lupa. Mungkin pikiran saya lagi kosong. Terus sampai 4 kali udah bukan pikiran. Udah pas, udah nampak jelas-jelas. Masuk akal ya. Terus itu kata itu tadi gimana lanjutannya? Dari pihak BSDM dia ngomong dia itu sambutan buat abang. Intinya abang nggak buat salah di sana. Saya jamin bang kalau abang balik lagi besok insya Allah nggak ada kok katanya. Udah sering pendapat pendaki-pendaki lain cerita begini kayak abang ini. Oh begini bang. Cuma aku ngomong ke pihak BSDM itu, orang BSDM tadi, kayaknya nggak bakal lagi deh aku lewat sini. Siapa lainnya duluan saya. Cobaan lewat Cemoro Kandang tuh juga belum. Ingin juga nyobain dari sana. Katanya bisa mampir ke Kawah. Kawah ya, di pos 2 itu kawahnya. Tapi dari base camp sampai pos 2-nya itu panjang. Panjang sekali. Terus kawahnya dia itu apa ya? Turunnya itu kayak bergantian kayak di Rinjani Torean gitu loh. Yang sempit turunnya. Cuman begitu sampai di kawah itu luas gitu. Kalau kata-kata orang sana Jurassic Park. Kayak gitu. Jadi habis dari sempit ini langsung buka gini kawahnya itu. Bisa buat masak itu telur. Ada beliran. Iya, tapi kecil. Terus itu kan airnya ngalir sampai jadi air terjun kan, ada air terjun kecil juga di sana. Oh, di Merakandang itu. Jadi kebanyakan kalau yang naik sana itu anak-anak itu pada tektok ke kawah. Tapi banyak juga pendaki yang nakal di sana, izinnya ke kawah tapi tektok ke puncak. Oh. Lah saya terakhir ke sana itu kan waktu itu juga weekday. Lah weekday itu saya lihat pas ketika saya naik memang warung tutup semua. Lah pas naik kok ini di pos 2 itu warungnya enak. Kayak ada dari cerami-cerami di pos 2 itu. Terus di situ kan persimpangan gini. Jadi itu kalau yang ke kawah itu nanti turun ke kanan itu. Kebanyakan orang itu ke sana. Saya sendiri kan waktu itu belum ke kawah. Saya tanya, ini kemana ke kawah gitu. Oh. Jadi terus waktu saya juga singkat cerita di atas itu banyak juga yang naik ke atas. Padahal itu tektok. Gitu sih. Tapi masih aman buat tektok di Merakandang. Nggak aman sih kalau tektok naik puncak. Jangan.
mending ngecamp, lebih enak, menikmati gitu kan ya. Ya, apalagi disambut kayak pengalamanku tadi pribadi. Terus itu yang jadi pertanyaan saya, di masnya beberapa waktu lalu kan pernah cerita pas ketika di Argopuro kan memberanikan diri untuk menantang lah, pas begitu ditampakkan di Lawu yang wujud itu, kenapa gak langsung sini loh gitu. Itu Kenapa? begini bang, yang beberapa waktu yang cerita aku beberapa waktu yang lalu, aku masalahnya berani, ada teman yang berani juga. Oh, iya iya iya. Yang di Lawu ini teman saya pada penakut semua. Kok aku bareng yang di Argopuro, aku berani. Berarti kalau misalkan ditampakkan itu sendirian gak berani ya, sini kalau mau ketemu Jangan. Kalau sendirian jangan. bahaya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk apa, penonton sama pendengar dari pengalamannya sampean? Kalau aku pribadi pesannya untuk pendaki, Gunung Lawu itu aku lewat Candi Cetro kemarin, terkesannya terlalu banyak sampah. Bang. Oh, berarti masih banyak orang-orang yang mengatasnamakan pendaki tapi masih buang sampah sembarangan ya. Tolonglah, kalau emang kita suka naik gunung, tempat kita cari hiburan, jangan kita kotori, kita bawa sampah, naik bawa sampah, kita bawa turun pulang, jangan ditinggal di pos per pos. Itu banyak bang, Sampai atas. apalagi kita di bawah warung itu parah, perlu di TPA bukan gunung lagi. Padahal itu bawanya itu berat ya, ke atas. Turunnya padahal ringan ya, tapi nggak mau bawa. Nggak mau bawa, nggak sekalian dimakan aja. Jadi gitu sih. Pesan saya untuk pendaki-pendaki, tolong rawat tempat kita bermain, jangan kita kotori, apalagi kita cari kesalahan dengan mengambil apapun itu di sana. Jangan mengambil apapun selain gambar, kan begitu kan. Jangan tinggal apapun selain kita. Nah, Pesannya sangat mengedukasi dan berisi sekali. Menurut saya itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang baru mau mulai belajar naik gunung ataupun yang sudah sering tapi masih minim tanggung jawabnya. Mas, terima kasih atas waktunya sudah jauh-jauh ke sini buat membagikan cerita dan pengalamannya. siap. Terima kasih kembali. Dari cerita yang sudah disampaikan oleh Mas Profit kepada kita, saya balikan lagi, Iki Nusantara banyak keberagaman di dalamnya dan juga perbedaan. Untuk kalian yang ingin membagikan cerita menarik seperti Mas Profit, bisa menghubungi tim kami di link yang sudah tersedia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Saya Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.